Perkenalkan, nama saya Edu Prabu Ilahi, NPM 2042200054. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengorganisasian kelas yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. A. Pengertian pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memudahkan interaksi antara guru dan siswa. Menurut Winda Sanjaya 2019, pengorganisasian kelas adalah proses mengolah berbagai aspek kelas untuk menciptakan suasana belajar yang produktif dan efektif. Dia menekankan beberapa aspek utama dalam pengorganisasian kelas. Yang pertama, tata letak fisik kelas. Guru harus mengatur posisi meja, kursi, dan perangkat belajar lainnya agar siswa dapat fokus dan mudah mengakses sumber belajar. Yang kedua, manajemen waktu. Guru harus mengatur durasi setiap aktivitas di kelas agar semua tujuan pembelajaran tercapai dengan efisien. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Guru perlu melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar melalui diskusi, kerja kelompok, metode pembelajaran interaktif lainnya. Menurut Suyanto, mendefinisikan pengorganisasian kelas sebagai pengelolaan aspek fisik dan psikologis kelas untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ia menyarankan bahwa guru perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan suasana emosional. Guru harus menciptakan suasana yang aman dan mendukung sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar dan berinteraksi. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Pengorganisasian kelas yang baik memerlukan perencanaan yang matang, termasuk merancang aktivitas yang beragam untuk berbagai jenis kecerdasan siswa. Yang ketiga, pengelolaan konflik. Guru juga perlu mengantisipasi dan menangani konflik yang mungkin terjadi antara siswa untuk menjaga keharmonisan kelas. Sedangkan menurut Slavin 2019 menekankan bahwa pengorganisasian kelas yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga dengan manajemen perilaku siswa. Menurutnya, pengorganisasian kelas melibatkan beberapa komponen penting. Selanjutnya, penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Menurut Robert J. Marzono menekankan bahwa penataan ruang kelas harus mendukung berbagai gaya belajar siswa. Ia mengidentifikasikan beberapa aspek penting dalam penataan ruang kelas. Yang pertama, lingkungan yang mendorong fokus Marzono. Marzono menyatakan bahwa ruang kelas yang ditata dengan rapi, nyaman, dan minim distraksi akan membantu siswa lebih fokus dalam belajar. Ruangan yang terlalu penuh dengan dekorasi dapat mengalihkan perhatian siswa. Pengaturan yang responsif terhadap aktivitas. Meja dan kursi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai aktivitas pembelajaran, mulai dari kegiatan individual hingga kolaboratif. Menurut Slavin 2019, Slavin dalam pandangannya tentang penataan ruang kelas lebih menekankan pada efektivitas pengaturan ruang untuk mendukung interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif. Beberapa elemen penting yang disebutkan Slavin adalah yang pertama, pengaturan meja untuk kerjasama kelompok. Penataan meja yang memungkinkan siswa bekerja dalam kelompok kecil sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan interaksi antar siswa serta memperkuat pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, pemanfaatan ruang untuk aktivitas beragam. Guru harus menyiapkan ruang kelas untuk mendukung beragam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, eksperimen, dan presentasi. Yang ketiga, ruang yang mendukung penggunaan teknologi. Kelas modern harus menyediakan akses ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau papan interaktif yang dapat digunakan
siswa dalam berbagai kegiatan belajar. C. Selanjutnya, pengorganisasian murid. Pengorganisasian murid merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, mendukung interaksi antar siswa, dan memaksimalkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Wina Sanjaya menekankan bahwa pengorganisasian murid harus diarahkan pada tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Beberapa aspek penting yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya dalam pengorganisasian murid adalah: yang pertama, pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Dalam beberapa situasi, siswa dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan akademik atau minat belajar mereka. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok siswa yang memerlukan bantuan tambahan atau tantangan lebih lanjut. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Menurut Sanjaya, pembelajaran kolaboratif seperti diskusi kelompok atau proyek kelompok adalah cara efektif untuk mengorganisasikan murid agar mengeluarkan berbagai ide dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Nur Hadi 2018, Nur Hadi menekankan bahwa pengorganisasian murid harus mempertimbangkan perbedaan individu dari antara siswa. Menurutnya, pengorganisasian yang baik dapat membantu guru memenuhi kebutuhan pembelajaran setiap siswa dengan cara pengenalan gaya belajar siswa, pembelajaran diferensi, pengelompokan heterogen. Selanjutnya, disiplin murid. Disiplin murid adalah salah satu elemen penting dalam manajemen kelas yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan tertib. Disiplin bukan hanya tentang hukuman atau aturan, tetapi juga bagaimana guru membantu mengembangkan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Menurut Fred Jones dalam bukunya Tools of Teaching, menyatakan bahwa disiplin murid adalah tantangan menciptakan tanggung jawab pribadi dan pengendalian diri pada siswa. Beberapa aspek disiplin murid yang ia tekankan adalah: yang pertama, kontrol nonverbal. Jones menekankan pentingnya penggunaan syarat nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau isyarat tangan untuk mengarahkan perilaku siswa. Ini dapat digunakan untuk mencegah gangguan sebelum mereka berkembang menjadi lebih besar. Yang kedua, batasan yang jelas dan konsisten. Menetapkan batasan yang jelas sejak awal sangat penting. Guru harus konsisten dalam menerapkan batasan ini, sehingga siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengorganisasian kelas menurut para ahli tahun 2019-2020 mencakup pengelolaan fisik, perilaku, dan emosional kelas. Elemen-elemen seperti pengaturan tempat duduk, penggunaan teknologi, pengelolaan waktu, dan manajemen perilaku siswa yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang produktif. Guru juga perlu terus memantau aktivitas di kelas, seperti memastikan bahwa siswa merasa nyaman serta termotivasi untuk belajar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila Allah saya mohon. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.